Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu berlimpah. Di antaranya tentu saja nikmat iman, nikmat Islam. Di antaranya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat sekalian rahiman rahimakumullah, hendaknya kita berupaya untuk maksimal kesempatan yang Allah berikan kepada kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini, kita memaksimalkan ibadah kita kepadanya. Kita memenuhi seruannya untuk berpuasa, hal-hal yang Nabi tekankan. Di bulan Ramadan ini kita bersemangat dan kita berusaha untuk menjaga semangat itu sampai akhir. Bahkan ketika kita mengikuti Nabi kita SAW, ternyata beliau memberikan tauladan yang terbaik. Semakin akhir ternyata beliau semakin bersungguh-sungguh. Nah, kita saat ini berada di 10 yang kedua ya. Sudah 10 hari kita lewat. Umumnya kaum muslimin itu mengalami ya, kemunduran semangat ya. Terlihat dari sholat tarawih yang mengalami kemajuan ya. Bukan kemajuan pesat jumlahnya tapi softnya. Nah, ini menunjukkan kemunduran semangat ya. Maka 1 bulan ini kita juga bisa mengevaluasi diri kita sejauh mana kita istiqomah. Mungkin di awal kita semangat,
Tapi apakah kita bisa menjaga semangat itu sampai finish? Maka jamaah sekalian, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membawakan satu judul kajian Ramadan, momen istimewa untuk mengamalkan sunnah. Ramadan, momen istimewa untuk mengamalkan sunnah. Jadi ketika kita berusaha untuk memperbanyak amal soleh di bulan ini, tentu saja tidak dikatakan amal soleh kalau tidak sesuai sunnah. Maka kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang ada, yang Nabi ajarkan, yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah. Jadi kalau Nabi kita sebagai uswah itu enggak ada kurang-kurangnya, begitu sempurna jemaah sekalian. Oleh karena itu kita kesempatan ini kita akan murajaah sunnah-sunnah dalam sehari semalam, yang mungkin sebagian sunnah itu ada yang mulai kita lupakan, ada yang dulu kita amalkan ternyata kita tinggalkan. Maka kesempatan Ramadan ini kita murojaah kembali sunnah-sunnah Nabi SAW untuk kita amalkan sehingga kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di Ramadan kali ini. Jamaah rahiman rahimakumullah, Nabi mengajarkan sunnah dari bangun tidur sampai tidur kembali itu tidak mampu kita untuk mengamalkan semua sunnah itu. Kita yakin sebagian sunnah yang sudah kita ketahui, sudah kita ilmui, kita tinggalkan, sengaja tidak kita amalkan. Karena sunnah ini begitu banyak. Tetapi kita pelajari untuk kita upayakan jemaah sekalian. Untuk kita upayakan, kita pelajari ilmunya, sambil kita berusaha untuk meningkatkan pengamalan kita terhadap sunnah Nabi. Dan ini bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Jadi Allah perintahkan kita mengikuti Nabi, mengikuti sunnah beliau. Itu sebagai bukti cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai ada di antara ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan, sekiranya kamu menggaruk kepala itu bisa dengan sunnah, pakai sunnah gitu. Garuk kepala gitu. Tapi enggak ada sunnahnya, Pak. Ada enggak sunnahnya cara garuk kepala? Enggak ada ya. Ini sekiranya ada. Ini menunjukkan semangat salaf itu mengikuti sunnah. Nah, kita koreksi diri kita sejauh mana cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya bagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun tidur, apa yang Nabi lakukan? Ketika Nabi bangun, Ibnu Abbas pernah bermalam, hadis riwayat Bukhari. Beliau perhatikan Nabi SAW ketika bangun itu beliau menyapu mukanya untuk menghilangkan apa? Kantuk.
Ya. Dalam riwayat itu beliau baca 10 ayat terakhir Ali Imran. Nah, ini berat sekali nih. Baru bangun sudah baca ayat 10 lagi, nggak hafal lagi. Gimana mau diamalkan? Ya. Tapi Nabi kita SAW tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna, dan seterusnya. Ya. Bertafakur dulu. Dan di situ ada ayat, yaitu orang-orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan mereka duduk, dalam keadaan mereka berbaring. Ya, Nabi baru bangun tidur sudah ingat Allah. Kemudian diantaranya beliau juga berdoa. Ya, bacaan doa yang sudah kita hafal nih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, karena tidur itu akhul maut, kematian kecil. Allah tahan ruh kita ketika sedang tidur itu. Maka di sini dibahasanya setelah mematikan kami, maksudnya setelah tidur. Ya. Ya. Dan hanya kepadanya kami akan kembali. Jadi Nabi ajarkan kita bangun tidur itu ingat sama Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembalikan, Allah masih kasih umur untuk bisa mengingatnya dalam doa yang lain. Wa adzina li bi dzikrih. Ya, alladzi radda ilayya ruhi, yang telah mengembalikan kepadaku ruhku dan mengizinkan aku untuk mengingatnya. Ya. Jadi Allah kasih umur kita ini untuk ibadah. Ini mengawali hari, membuka hari dengan bersyukur kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kemudian di antara juga, ya semoga ini bisa hafal ya di majelis ini juga. Beliau ketika terbangun malam, ya, ini beliau sampaikan, siapa yang terbangun di malam hari, dia mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sampai sini hafal ya. Tambahkan ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kira-kira bisa hafal enggak nih? Ya. Saya ulangi ya. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, coba direkam ya, ketika bangun baca. Apa kata Nabi? Ya, siapa yang terbangun dia baca itu, setelahnya dia mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Atau dia berdoa, apa yang mau dia minta tuh? Tapi setelah baca tadi ya, setelah baca tadi, dia baca Allahumma gfirli, dia doa yang dia mau, ya. Maka apa kata Nabi SAW? Niscaya doanya akan dikabulkan. Ya, jika ia kemudian berwudu dan melaksanakan salat, maka salatnya akan diterima. Nah, ini berarti penting zikir ini. Ya. Ya. Ya, jadi diharapkan bangun tidur jangan langsung buka medsos. Ya. Zikir, bukan Facebook, YouTube. Zikir dulu. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian Nabi SAW bersiwak. Jadi bersiwak itu menggosok gigi, membersihkan mulut. Yang paling afdal menggunakan kayu arok. Kayu siwak itu namanya kayu arok. Itu yang paling afdal. Tetapi kata para ulama, kita gosok gigi itu maknanya masuk dalam bersiwak. Maka saya mengingatkan di sini ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita gosok gigi, hadirkan kita sedang mengamalkan sunnah.
Jangan sekedar bersih-bersih aja, nanti nggak ada pahalanya kalau itu. Berarti perbuatan biasa. Innamal a'malu binniyat. Karena niat itu yang membedakan antara ibadah dan perbuatan yang biasa. Jadi butuh diniatkan di sini bahwa kita ini sedang mengamalkan sunnah. Dan Nabi sering bersiwak. Ya, Nabi sunahkan ketika berwudu bersiwak. Nabi sunahkan ketika sholat. Artinya apa? Ketika mau sholat. Karena ya orang boleh sholat dengan wudu sebelumnya. Artinya orang nggak selalu wudu sebelum sholat. Makanya ada hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Kalau dia pun sholatnya dengan wudu yang sebelumnya, tetap disunahkan bersiwak. Jadi kita kalaupun nggak wudhu lagi, kita ke kamar mandi atau ke wastafel gosok gigi sebelum sholat, itu sunnah. Bisa dipahamin ya? Kenapa ada hadis Nabi perintahkan bersiwak ketika berwudhu? Kenapa di tempat lain ketika sholat? Karena nggak semua orang sholat itu memperbarui wudhu. Tetap bersiwak itu disunahkan sebelum sholat, gosok gigi. Supaya kita beribadah kepada Allah dalam keadaan terbaik. Kita akan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca zikir. Ya. Maka dalam keadaan ya, mulut kita bersih, itu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan malaikat pun terganggu dengan yang mengganggu anak Adam. Jadi kalau mulutnya bau, malaikat terganggu. Ya. Adik-adik coba ya, sering-sering gosok gigi. Jadi jangan cuman mau tidur atau bangun tidur. Mau sholat, gosok gigi. Ya, begitu yang Nabi ajarkan kepada kita. Bahkan kata para ulama, secara umum ketika kita bau mulut itu disunahkan bersiwak. Mau baca Quran disunahkan bersiwak. Ya, tentu akan lebih mudah kalau berupa kayu karena bisa dibawa kemana-mana. Ya, kalau mau sholat gak bisa pakai odol kan. Ya, kita harus ke wastafel dulu, ke toilet dulu. Tapi masih bisa kita ngamalkan sunnah ini, kita pergi dulu. Ya, baru kita sholat. Ya. Itu ya, itu bangun tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang tentunya kita apa? Ya, Nabi anjurkan berwudu dan sholat. Jadi bangun tidur itu ada sunnahnya ya berkumur-kumur. Ya, apa? Beristinsyak. Ya, beristinsyak. Ya. Nah, kalau kita wudu kan ada istinsyaknya tuh. Nah, itu sangat ditekankan sekali ketika bangun tidur. Ya, kenapa? Nabi sebutkan alasannya. Karena syaitan itu bermalam di khoisyum, di dalam hidung di bagian atas. Jadi ketika kita bersiwak itu sambil ngusir syaitan. Ya, seperti itu. Ya. Begitu pula syaitan mengikat di apa nih? Ya, tengkuk. Ya, ketika kita tidur itu ya diikat oleh syaitan 3 ikatan kan? 1 ikatan tidurlah malam yang panjang gitu kan. Itu 3 ikatan begitu. Syaitan meniupkan ya, membisikkan tidurlah malam yang panjang supaya kita kesiangan atau minimalnya enggak sholat malam. Nah, kalau kita bangun tidur baca zikir, terlepas 1 ikatan. Kalau kita wudu, terlepas 2 ikatan. Kalau kita sholat, terlepas semua ikatan. Dan seorang memasuki paginya itu, harinya itu semangat. Jadi kalau kita lesu, lemes, kok nggak bergairah gitu ya, aktivitas, semua ibadah jangan karena kita nggak ngamalkan itu, nggak baca doa. Kalau wudu insya Allah wudu karena dia mau sholat subuh kan, wudu sama sholatnya insya Allah dia kerjakan, tapi zikirnya lupa, masih ada 1 ikatan.
Kayaknya coba momen ini Ramadan ini kita ya istimewa nih untuk kita mengamalkan sunnah. Kita murojaah lagi, kita evaluasi lagi, kita baca enggak nih doa bangun tidur. Ya, kita ini kadang butuh diingatkan, Mbak. Ya, kalau kita nggak diingatkan seperti ini, ya tiap hari lupa. Bangun aja langsung dan nggak ingat lagi. Sampai sebagian orang butuh diingatkan, ditulis. Dia butuh pengingat. Doa bangun tidur, ditempel di kamarnya. Nah, jadi pas bangun dia, oh ya doa. Ya, kalau kita butuh seperti itu nggak apa-apa. Ya. Atau mungkin di alarmnya dia tulis nama alarmnya itu bangun baca doa. Nah, pasti pas bangun dia matikan alarmnya baca doa. Nah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Supaya apa? Tidak lupa. Kita luput dari kebaikan seperti itu. Ketika kita berwudu, ya kita biasanya ke air dulu kan, ke kamar mandi dulu. Nah, sunahnya gimana? Masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Tapi sebelum itu kita baca bismillah. Bismillah ini kata Nabi apa? Menjadi penghalang penglihatan jin dari aurat anak Adam. Dari aurat kita. Ya, jadi syaitan atau jin tidak bisa melihat aurat kita kalau kita baca bismillah. Nah, sunnah bismillah ini untuk menghalangi dari pandangan jin tadi ketika mau masuk kamar mandi dan ketika mau buka baju. Mungkin di kamarnya dia mau buka baju, baca bismillah. Supaya tidak terlihat aurat kita oleh makhluk yang kita nggak bisa lihat. Ya, dengan kekuasaan Allah dihalangi tuh penglihatan jin itu. Ya. Kita tadi ya baca bismillah, kemudian kita tambahkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dibaca enggak ini? Lupa juga. Bangun tidur lupa doa, masuk kaki kanan juga enggak baca doa juga. Waduh. Lalai gitu ini. Dipertanyakan cinta kita sama Nabi nih. Ya, ini Nabi tiap hari ngamalkan itu. Ya, kita berupaya amalkan juga. Ya, kemudian ya kita berwudu, maka sunah-sunah wudu di situ banyak sekali kan. Ya, tentunya di wudu sendiri udah banyak sunahnya. Tapi terkait dengan bangun tidur ini, Nabi melarang seorang mencelupkan tangannya langsung ke wadah. Jadi kalau bangun tidur ada larangan dari Nabi untuk langsung mencelupkan air tangan ke air. Oleh karena itu kita cuci dulu tangan. Ya. Kenapa? Karena kata Nabi seorang itu tidak tahu di mana tangannya ketika malam hari lagi tidur itu. Ya, jangan-jangan dia megang najis. Seperti itu. Pernah ada yang sombong, Pak, dengan hadis ini. Kata dia, Pak, saya tahu. Kalau malam tangan saya tahu ya di sini tangan saya, gitu kan. Ternyata besoknya tangannya masuk ke dalam lubang duburnya, sama Allah dihukum itu. Ya. Langsung masuk tuh. Tangannya itu masuk ke duburnya. Diberikan pelajaran sama Allah. Nah itu diriwayatkan oleh para ulama. Disebutkan. Ya. Ini orang yang sombong dengan sunnah. Nah, kita nggak boleh meremehkan sunnah. Ya, nggak boleh sengaja dengan bangganya. Nabi begitu, saya begini. Wah, kok bangga bener menyelisihi Nabi ya. Ya. Kalau cinta, ikut. Orang cinta sama pemain bola aja diikutin, tasyabuh. Nabi larang tasyabuh dengan orang kafir. Rambutnya kayak sapu, diikutin kayak sapu juga. Ya. Apalagi ya, rambutnya belang-belang apa istilahnya itu? Ya, dibentuk-bentuk begitu. Nggak boleh mengikuti orang kafir. Ya, ini kenapa mereka mengerjakan itu? Karena cinta. Ya.
Nah, kita cinta Nabi, kita ikuti sunnahnya. Kemudian selesai kita di kamar mandi, tentunya apa? Dengan adab-adabnya di kamar mandi itu sunnah juga di situ, ya. Nggak boleh cebok pakai tangan kanan, harus dengan tangan kiri, kan? Ya, dan seterusnya. Dan perlu diingatkan, kalau kita buang air itu pastikan istinjanya itu, ceboknya itu bersih, pastikan suci. Karena kebanyakan azab kubur umat Nabi karena kencing. Ya, ini nggak main-main, Mbak. Karena tiap hari kita buang air kan. Nah, jangan sampai lalai. Buru-buru dia akhirnya dia bawa najis. Nggak sah. Ya. Karena syaratnya sahnya sholat, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Jadi sebab apa? Azab kubur. Ya, makanya kalau buang air pastikan bersih dan disiram. Kadang-kadang di masjid kaum muslimin nih, di toiletnya kita masuk nggak disiram. Oh, subhanallah. Gayung ada, air ada. Ya, kenapa nggak mau nyiram gitu ya? Ya, ini perlu dididik ya, kaum muslimin ini dari anak-anaknya ketika ya, SD-nya, dari TK, SD, terus adab ini perlu ditekankan. Ya. Jangan-jangan kita ini Pak, gitu nggak kita koreksi juga tuh, ya. Kadang-kadang gitu ngantri lagi kajian gitu, tablik akbar misalnya kan, ngantri di WC, ngantri pas masuk nggak disiram. Gayung ada, air ada. Nah ini masalah ini, kaum muslimin masalah nih. Gimana istinja dia? Kalau nyiram aja enggak, jangan-jangan enggak cebok lagi. Gimana mau usaha ini? Nah ini enggak main-main. Nabi pernah melewati 2 kuburan. Kata Nabi, innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabir. Ya, Nabi pernah melewati 2 kuburan. Kata Nabi apa? Kedua penghuni kubur ini benar-benar sedang diazab. Ketika itu diperlihatkan kepada Nabi SAW lagi diazab, lagi disiksa. Dan keduanya disiksa bukan karena perkara yang dianggap besar, padahal itu besar. Dalam hadis lainnya disebutkan padahal itu besar. Yang satu tidak menjaga diri dari kencing. Ya, dia nggak bersih istinjanya, nggak nutup aurat. Ya. Hati-hati nih para pengendara ya, di pinggir tol, ya. Nggak peduli dia, ya. Hati-hati, bisa kena azab kubur nanti. Dan juga apa? Tadi dia nggak mensucikan diri dari kencingnya. Yang kedua, dia yamshi bin namimah, dia suka adu domba. Ya, dia suka bikin ribut, nih, provokator nih, datang ke sini bikin ribut sama yang lain. Hati-hati, akhwat, hati-hati. Jangan sampai ngobrol tapi bikin ribut. Yang tadinya baik-baik hubungannya, kamu tahu nggak? Si fulanah itu bilang gini loh. Oh, kalau tahu jangan disampaikan udah. Sengaja ngomporin, kalau saya mah nggak terima itu. Ya. Ngomporin nggak? Di seton ya, seton pak manusia itu. Ya ini namimah, adu domba. Jadi menukil ucapan kepada orang lain dalam rangka merusak hubungan. Ini namanya namimah. Bahasa kita istilahnya adu domba. Bukan ngadu domba betulan, bukan. Ngadu kambing, bukan ya. Itu lain lagi, itu dosa juga kalau sengaja ngadu-ngadu ayam. Zolim sama hewan. Judi pula. Ya, sabung-sabung gitu. Itu lain ya. Ini ada domba, ini namimah di sini maksudnya. Memfitnah buat keributan tadi lah. Yang menukil ucapan kepada orang lain dan mereka merusak hubungan. Ya. Nah, selesai dari kamar mandi, kita keluar dengan kaki kanan, kita baca ghufranaka.
Ya Allah, aku mohon ampunanmu, minta ampun. Kenapa kok kita disunahkan minta ampun? Karena kita kurang syukur. Ya. Karena buang air itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Kalau orang diuji nggak bisa buang air, harus diselang, masuk rumah sakit, biayanya dan sulit. Wah. Ya, jadi kita itu harus menyadari buang air itu nikmat yang Allah berikan, kemudahan-kemudahan itu. Yes. Sembelit aja bingung tuh. Atau istilah anyang-anyangan gitu ya. Apa itu? Buang air kecil yang sulit ya. Kadang-kadang sakit. Berarti apa? Kelancaran itu nikmat dari Allah. Makanya apa? Ketika keluar kita ghufranaka. Ampunanmu ya Allah. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Minta ampun karena kita kurang syukur. Gitu ya. Atau kita nggak berzikir di situ. Ya. Karena di kamar mandi nggak bisa berzikir dengan lisan. Ya. Dan kita baca doa itu di luar kamar mandi. Jadi setelah kita keluar baru mengatakan ghufranaka. Kalau tadi sebelum masuk jangan masuk dulu, baca doa dulu baru masuk. Itu ya. Nah, ya, kemudian kita disunahkan sholat. Jadi setelah wudhu itu ada sholat sunnah wudhu. Ya, bahkan Bilal ditanya oleh Nabi SAW, apa sih amal yang paling kamu harapkan dalam Islam ini? Karena aku mendengar suara tapak sandalmu itu di surga. Ya. Kata Bilal apa? Tidak ada yang aku begitu amal besar yang begitu. Kecuali aku kalau batal mau siang atau malam aku wudhu, aku sholat. Nah, jadi ini paket tapi ya. Ya. Bilal kalau batal mau itu pagi, siang, sore atau malam, yang berat malam tentunya. Ya. Apalagi di tempat yang dingin, lebih berat lagi nih. Ini kalau batal beliau wudhu, beliau sholat, istiqomah Bilal ini, makanya besar pahalanya sampai ya kalau suaranya udah di surga, ya insya Allah ya orangnya masuk surga gitu kan, ya ini kabar gembira maksudnya ya, Bilalnya akan masuk surga insya Allah gitu. Nah ini amal yang dijaga oleh Bilal. Jadi ada keutamaan sholat setelah wudhu. Walaupun sholat wudhu ini bisa kita gabungkan niatnya dengan sholat tahiyatul masjid. Bisa kita gabungkan dengan sholat qabliyah. Ya. Jadi coba diharapkan ya ikhwan akhwat, kalau ada orang sholat jam 2:30. Ya. Jangan kita perlu nanya gitu loh. Nih sholat apa jam 2:30 aku sholat. Nah ini berarti nggak kenal sunnah berarti. Mungkin dia sholat wudhu, ya. Atau kalau di masjid berarti dia sholat tahiyatul masjid. Atau dia mungkin sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang disunahkan selain di waktu terlarang. Itu boleh kita sholat. Sholat apa? Bukan sholat wudhu, bukan sholat tahiyatul masjid, bukan sholat duha, bukan sholat istikharah, bukan. Dia pengen sholat aja. Ya, jadi orang mau pengen sholat, silakan sholat. Ada sunnahnya namanya sunnah mutlak. Tapi dilarang di waktu-waktu terlarang. Ada 5 waktu terlarang. Ketika ba'da sholat subuh ya. Setelah sholat subuh sampai terbit. Nah kita nih, habis sholat subuh tadi, ini gak boleh sengaja sholat sunnah mutlak. Ya, paham ya? Kalau dia ada sebab masih boleh masuk masjid, dia tahiyatul masjid boleh, ada sebabnya. Atau dia sholat wudhu tadi, ada sebabnya. Tapi nggak ada sebab, habis ini lagi pengajian begini, belum waktunya sholat duha, isyraq, ya dia sholat sekarang, terlarang.
Jadi ba'da sholat subuh sampai terbit. Ini yang pertama. Yang kedua ketika terbit matahari, mulai terbit sampai naik ke sekitar tombak ya, 1 tombak. Yang itu kata ulama kira-kira 15 menit dari waktu terbit. Makanya ini hati-hati ikhwan akhwat, kalau mau sholat isyraq, sholat sunnah isyraq yang setelah terbit itu, atau itu kan sholat duha yang pertama sebenarnya ya. Isyraq itu kata ulama sholat duha di awal waktu. Jadi sama aja sama sholat duha itu sebenarnya. Nah itu nggak boleh berpatokan waktu terbit, sudah ada waktu terbit gitu ya, langsung sholat di waktu terlarang itu. Tunggu dulu 15 menit. Ya, 15 menit udah aman tuh, 15 menit. Sekarang berapa isyraqnya? Kira-kira 52 ya. Nah, tambah 15 menit. Ya, baru boleh sholat. Bukan berarti harus langsung Bapak Ibu sekalian. Ditunda sebentar nggak apa-apa. Ya. Paham ya? Nah, jadi ada sholat sunnah mutlak. Ya. Nah, itu ya sholat sunnah setelah wudhu itu disunahkan. Mau kita pagi, sore atau malam seterusnya. Kalau kita wudhu ada sunnahnya sholat wudhu. Bahkan dalam hadis Utsman bin Affan ketika beliau mencontohkan wudhu Nabi kepada para tabi'in, disaksikan oleh sejumlah sahabat juga yang lainnya. Ya, kata Utsman apa? Ya, aku melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia tidak berbicara dengan dirinya, artinya khusyuk. Dia nggak bicara dengan dirinya sendiri ketika sholat, khusyuk berarti. Maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini keutamaan sholat sunnah wudu. Kalau kita bangun malam hari ya tentu ada sholat tahajud. Ada sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu sholat malam yang dikerjakan setelah bangun tidur. Walaupun sebentar tidurnya. Habis sholat isya kita tidur. 5 menit bangun. 5 menit cepet banget ya. 10 lah ya. Ya 10 menit. Bangun, sudah dikatakan dia kalau sholat tahajud. Walaupun yang afdal di sepertiga malam akhir, tapi udah disebut tahajud itu dengan dia bangun dari tidur, walaupun sebentar tidurnya. Makanya Nabi kalau tidur beliau ba'da isya itu beliau tidur, kecuali ada keperluan. Kalau ada keperluan beliau kerjakan keperluannya. Ya, masalahnya kita sekarang ada keperluan gak ada keperluan, tidurnya malam terus. Bener nggak? Mau ikut sunnah nggak ini? Kayaknya kalau habis sholat isya, paling nggak ada keperluan dia, paling scroll HP itu, ya medsos paling kan, nggak terlalu ada keperluan, tapi mau tidur, masih pagi mau tidur, kepagian kayaknya. Nah, padahal Nabi tidur untuk bangun malam. Karena malam itu waktu spesial untuk sholat malam. Nah, ini perlunya kita merubah nih gaya hidup kita. Gaya hidup kita ini udah kebawa ala-ala orang barat. Orang-orang cinta dunia yang kerjanya sampai malam, pagi-pagi udah kerja lagi. Sehingga pasar-pasar kaum muslimin sebelum subuh udah rame. Kenapa kok harus sebelum subuh ya di pasar itu? Siapa yang buat ijma itu? Kenapa kok harus sebelum subuh udah rame itu? Apa yang mengharuskan kita tuh belanja sebelum subuh gitu? Berdagang sebelum subuh gitu. Nah ini tanpa sadar kita itu mengikuti gaya orang-orang mencintai dunia. Bener gak? Ngaku gak ini? Susah mengakui kenyataan ini. Coba kita sekarang pengen kasurnya empuk, kalau bisa yang mahal gitu kan.
bantal, kalau kasur Korea empuk, busahnya beda katanya. Ya. Syekh Abdul Razak mengatakan apa? Bantal guling itu musibah. Ya. Jadi justru yang empuk-empuk itu bisa jadi musibah. Kenapa? Nggak sholat malam. Saking nyamannya, kasurnya empuk, tambah AC pula, adem tidur kan. Subuh lewat pula. Ya. Ini musibah. Sadar nggak kalau ini musibah? Orang nggak sholat malam sadar nggak musibah? Ini musibah dalam agama. Kalau kehilangan HP, waduh pusing. Aduh, kehilangan uang, harta. Tapi kehilangan sholat malam nggak musibah. Bener nggak? Kehilangan takbir pertama bukan musibah bagi dia. Nggak berilmu ini. Coba kita tuh naik gitu level kita itu ya. Kita memandang bahwa itu musibah. Saya nggak baca Quran hari ini, 1 hari nggak baca Quran, musibah. Nabi itu nyuruh kita baca Quran tiap hari. Aisyah itu punya wirid sekian juz, itu beliau jaga wiridnya para sahabat itu, maksudnya apa? Baca Qurannya itu sekian juz dijaga itu. Kalau belum selesai itu malam itu dikejar supaya selesai. Jadi istiqomah. Kita nggak punya wirid, kadang-kadang nggak baca Quran, biasa aja. Ini musibah. Bapak Ibu sekalian, coba ya, kita sadari ya, kalau kita nggak baca Quran dalam sehari itu musibah. Ya, musibah dalam agama ini. Kalau baca HP ada waktunya. Kalau baca Quran nggak ada waktu, sibuk, kerja, capek. Kalau HP ada terus waktunya. Nah, ini musibah. Tanpa sadar dia telah terlalaikan oleh dunia. Di Ramadan ini menjadi musuh, Pak. Kalau kita nggak bisa manage penggunaan HP, ini mengambil kesempatan-kesempatan spesial tadi untuk mengamalkan sunnah, untuk banyak baca Quran, ya. Ngakunya nggak bisa khatam, saya nggak mampu khatam itu sebulan tuh, waduh berat banget. Tapi khatam terus komentar-komentar itu, komentar orang dibacain gitu kan. Sadar gak dia? Ini bener gak? Sesuai kenyataan gak ini? Ya, coba kita koreksi lagi pengamalan sunnah kita. Tentunya masih sangat banyak ini ya, kalau kita sebutkan. Tadi sholat sunnah setelah wudhu, ya sholat malam, ya, sholat witir, ya sholat witir. Ya, kalau kita sudah witir terawih, kita tidak perlu witir lagi. Jadi kalau menurut ini ada ikhtilaf nih ya. Ini ada ikhtilaf nih. Kalau kebanyakan ulama berpendapat boleh nambah sholat malam lebih dari 11. Artinya walaupun kita udah tarawih, ini kebanyakan ulama ya. Ini pendapat kebanyakan ulama. Kita masih boleh sholat malam nambah sendiri atau bangun nanti kita tahajud, boleh. Tapi nggak witir lagi. Sebagaimana ada sahabat Nabi Tolok bin Ali, dia imam di masjid sampai witir. Kemudian ini malam nih, pulang ke masjid kampungnya, ngimamin lagi di situ. Oh, sholat tarawihnya malam-malam nih, nggak kayak kita. Jam 9 aja udah protes. 9. 2-3 udah pulang, kita 11, jam 9 belum pulang. Nah, ini juga masalah ini ya. Kalau kita membatasi sholat malam tarawih itu cuman sampai jam 9, mana dalilnya ini? Ya, paling-paling ke rumah pengen HP lagi, pengen makan lagi. Ya, kalau para salaf pengennya sholat. Jadi ketika dia sudah imam sampai witir, pulang ke masjid kampungnya ngimamin lagi tarawih. Ketika sampai waktunya witir, dia minta jamaah, saya silakan imam witir. Tadi saya sudah witir. Nabi bersabda, la witroni fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Berarti sahabat Nabi ini menambah sholat setelah witir.
Paham ya? Jadi hadis Nabi, ij'alu akhira salatikum bilaili witra, jadikanlah salat atau akhir salat malam kalian itu witir, itu afdol. Maksudnya hanya afdol. Afdolnya itu witir dijadikan di akhir salat malam. Tapi bukan menghalangi orang untuk nambah salat. Walaupun ada pendapat di sini ya. Ini menurut kebanyakan ulama. Sebagian ulama membatasi 11 atau 13. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita mau sebelum sahur tuh bangun jam 3, ngapain ya? Kalau kita cocok dengan pendapat jumhur ulama, kita boleh sholat tahajud. Ya. Udahlah, udah semalam suntuk udah dapat. Pahalanya udah dapat semalam suntuk, ngapain sholat? Ya tentunya dia dapat bonus lagi dari gerakan dia, dari bacaan dia. Masa Allah nggak kasih bonus? Dia capek sholat, pasti ada bonusnya di situ. Jelas ya? Ya. Tapi mungkin ini ya sedikit dari sunnah yang nggak mungkin kita bahas sehari semalam, khatam juga pagi ini. Ya, tapi minimal ini jadi pengingat kita, koreksi kita. Murojaah nih ya. Ada sunnah-sunnah yang jangan-jangan kita lalaikan nih. Masuk masjid udah lupa kaki apa. Lupa ingatan dah. Ya. Mau masuk masjid biasa aja tuh, kaki kiri dia. Nah, enggak adab kan. Harusnya ini tempat yang mulia, rumah Allah. Masuk kanan dulu. Baca juga doanya, Allah maftahli. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi ada bismillah, ada sholawat, kemudian doa masuk masjidnya itu. Ya Allah, ya bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ya. Terus sholat tahiyatul masjid. Tapi anak perlu ingatkan, untuk sebelum subuh Nabi melarang kita sholat selain qobliyah. Jadi kalau kita belum qobliyah di rumah, kita ke masjid datang ya baru adzan, kita niatkan sholat qobliyah plus tahiyatul masjid. Karena Nabi melarang sholat selain qobliyah. Begini fatwa para ulama. Makanya ya jangan dipisahkan begitu. Maksudnya dia masuk masjid tahiyat dulu, baru dia sholat qobliyah. Ini menyelisihi sunnah. Kalau dia sudah sholat qobliyah di rumah, dia masuk masjid masih ada waktu, boleh dia niat qobliyah tahiyatul masjid. Karena dia baru masuk masjid. Tapi kalau kita belum qobliyah, niatkan sekaligus. Kecuali kalau kita datangnya sebelum adzan. Tahiyatul masjid dulu, adzan, qobliyah. Jelas ya? Ya mungkin ini sedikit yang kami ingatkan. Semoga Ramadan ini menjadi momen kita ya untuk mengamalkan sunnah sebanyak-banyaknya, kita baca Quran sebanyak-banyaknya dan seterusnya. Semoga menjadi pahala yang berlimpah bagi kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan enggak ini? Ada yang mau bertanya? Enggak? Izin bertanya Ustaz tentang sunnah siwak sebelum sholat. Apakah pada waktu pada saat wudhu atau pada saat mau sholat, menghentikan sholat? Nah, ada hadis, sekiranya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak bersama wudhu. Dalam hadis lainnya bersama sholat. Kalau orang mengamalkan dua-duanya, bagus. Ini ada sunnahnya, ini ada sunnahnya. Tapi kalaupun dia sudah gosok gigi, karena kita kan umumnya nggak pakai kayu ini ya, tidak begitu mudah didapatkan. Ya. Nggak semua toko warung ada. Kalau odol ada, tapi kalau kayu arok nggak ada, nggak jual. Nah ini perlunya juga menyediakan sunnah nih. Ya, coba parfumnya dijual.
siwaknya apa kayu aroknya dijual, pas kita mengamalkan sunnah ada gitu. Ini nggak ada, nah, bingung mau nyarinya. Nah jadi kalau mengamalkan ketika wudhu sama sholat bagus. Tapi kalau kita pas wudhu saja gosok gigi misalnya, ya sebelum wudhu atau sudah wudhu cukup, ya cukup sudah, karena kita masih bersih kan, seperti itu. Paham ya? Jadi pahami hadis ini. Misalnya wudhu nih tadi sudah gosok gigi atau dia masih lama sholatnya, dia mau baca Quran dulu gitu kan berubah tuh aroma mulut kan, disunahkan lagi untuk gosok gigi sebelum sholat, walaupun dia nggak wudhu lagi. Itu maksudnya. Karena orang itu nggak selalu wudhu langsung sholat. Kadang-kadang wudhunya lama dari sholatnya, kan boleh tuh selama betul belum batal. Kita boleh dengan wudhu yang tadi. Disunahkan juga untuk bersiwak, untuk gosok gigi. Paham ya? Nah ini untuk memahami hadisnya seperti itu. Kalau kita cuma sempit, tadi wudhu udah siwak, kok disuruh lagi sholat? Itu kalau deket, iya. Tapi kalau lama, nah kan berubah. Disitulah makna hadis itu. Paham ya? Jadi kalau mau dua-duanya afdol. Kalau satunya aja sudah mengamalkan sunnah. Masih ada? Sudah hafal belum doanya tadi? Kalau nggak ada pertanyaan, tanya aja deh. Doa bangun tidur tadi. Coba. Setoran. La ilaha illallah. Ibu-ibu juga di atas coba. La ilaha illallah. Mana nih hafalannya nggak keluar nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ilmu sudah disampaikan, tinggal diamalkan. Kalau lebih mohon maaf ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.